Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Putri Arista dengan nomor NIM 044646821. Membuat video ini untuk memenuhi tugas administrasi server. Berikut untuk VirtualBox yang sudah saya install. Oke, baik, kita akan masuk ke sistem terminalnya. Nah, oke, kita perbesar. Oke, kita akan masuk. Kita akan masuk sebagai admin. Kita ketikkan password kita. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan membuat user dan directory home serta shell bash. Maka perintahnya akan kita tuliskan sudo spasi user -d /home. Silahkan buat namanya Wahyu, karena nama saya Wahyu Putri Arista. Kemudian tekan bin yes. Nah, untuk user selanjutnya saya akan membuat Arista. Nah, oke, user ketiga saya akan membuat namanya menjadi SAP. Oke, kita sudah membuat 3 user. Kemudian selanjutnya akan mengubah nama lengkap. Nah, mengubah nama lengkap itu perintahnya adalah sudo usermod -c. Kemudian saya akan merubah namanya jadi nama lengkap saya, yaitu Wahyu Putri Arista. Oke, kemudian selanjutnya saya ingin merubah passwordnya. Nah, untuk merubah password perintahnya adalah sudo password dari misalnya dari user saya yang atas nama Arista. Password Arista akan dirubah. Nah, akan muncul changing password for user Arista. Nah, bisa kita tuliskan password terbarunya.
kita ulangi. Oke, sukses. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus user. Nah, menghapus user itu perintahnya adalah sudo userdel -r. Kemudian saya mau menghapus user yang SAP. Oke, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya perintah untuk menambah grup. Nah, menambah grup itu perintahnya adalah sudo user add. Misalnya kita akan menambahkan grupnya dengan nama mahasiswa kita ketikkan. Oke, kemudian tambahkan lagi sudo user add group add, salah, group add ya teman-teman, jadi bukan user add. Sudo group add sistem, misalnya sistem informasi. Ini ada kesalahan. Oke, jadi grup add itu harusnya pakai S di belakangnya. Kita ulangi ya teman-teman. Sudo grup add mahasiswa dulu. Grup, salah, grup add benar ya seharusnya. Sudo grup add siswa. Sudah tambahkan ya sebelumnya, berarti mahasiswa already access. Kemudian selanjutnya kita bikin lagi sudo grup yang baru, grup add UT. Oke, sudo grup add SI. Nah, oke, sudah ditambahkan ada grup mahasiswa UT dan SI. Kemudian untuk melihatnya kita bisa tuliskan etc grup kemudian underscore dev underscore SE. Oke, untuk menghapus grup kita bisa tuliskan sudo grup del misalnya kita mau menghapus grup yang mana nih, misalnya grup SD. Oke, kita tulis del. Untuk mengeceknya kita bisa tuliskan get etc save. Nah, ini adalah direktori yang ada dan grup-grup yang ada. Namanya yang pertama bakteri, yang kedua tadi sudah kita buat, ada nama Wahyu, Arista, kemudian mahasiswa, dan UT. Untuk SI tadi kita sudah
hapus, jadi sudah tidak ada di sini. Dan untuk SAP tadi juga sudah kita hapus, maka tidak akan muncul di sini. Dan selanjutnya kita akan membuat direktori satu tingkat itu dengan perintah mkdir. Misalnya kita tuliskan dir 1, dir 2. Nah, nanti akan terbuat di file kita adalah direktori 1, direktori 2 dengan nama dir 1 dan dir 2. Kemudian membuat direktori 2 tingkat. Nah, membuat direktori 2 tingkat itu perintahnya adalah kadir np dir 3. Nah, masuk dir 1. Kemudian membuat direktori struktur pohon. Nah, ini kita pakai mkdir np dir 1 sub dir 1, kemudian sub dir, kemudian sub dir, sub dir 1, misalnya seperti itu. Kemudian tuliskan root cannot access root wall source file directory. Kita tidak bisa mengakses karena kita sudah jadi admin. Oke, lanjut untuk mengganti nama direktori. Nah, mengganti nama direktori kita bisa gunakan mkdir di direktori 1, kemudian dir 1 di kita rename. Nah, dan selanjutnya kita akan gunakan perintah untuk memindahkan dir 1, memindahkan dir 2 ke dalam dir 1. Nah, semua yang kita perintahkan ini nanti akan otomatis ada di home-nya kita. Kalau kita nanti mau cek, kita bisa cek di sini di file direktorinya kita. Jadi kita akan bisa cek. Nah, kita lanjutkan dulu memindahkan. Untuk memindahkan dir 2 ke dalam dir 1 misalnya, kita bisa gunakan perintah md dir 1 dir 2 pindah ke dir 1. Seperti ini saja teman-teman. Oke, kita akan mengubah izin akses sub dir 2. Nah, itu kita gunakan perintah chmod 755 dir 1 sub 2. chmod cannot access file directory, ini tidak bisa diakses. Kita coba ulang chmod cukup 7 dir 1 sub dir 2. Oh, tidak bisa juga. Kita lanjut aja untuk mengubah izin tulis untuk semua pengguna di sub dir 2. Itu kita gunakan
CH mode A-B dir 1 subdir 2. Mungkin agak sudah ada nih di kunci nih teman-teman. Ayo kita tidak, nanti kita cek lagi ya di file kita. Ya, kita lanjut dulu aja untuk perintah yang selanjutnya. Nah, perintah untuk mengubah pemilik dan grup pada subdir 2 kita bisa gunakan sudo. Perintahnya adalah misalkan waktu underscore. Nah, tadi kita misalnya ingin mengubah pemilik dalam OT buat semuanya. Nah, itu ini berarti tadi kita salah ya, kalau itu masuknya tadi kita masukkan kemana, jangan sampai kita lupa. Kita bisa cek nanti teman-teman. Jadi ini masuknya tadi kita harus ingat tempatnya. Nah, jadi nanti cara untuk mengubah pemiliknya nanti kita bisa cek nih, misalnya tadi UT itu masuk ke grup mana, apakah ke grup Bayu atau ke grup Arista itu, karena kalau grup SAP tadi kita sudah hapuskan, jadi nanti kita kembali untuk UT masuknya ke grup mana, jadi nanti kita bisa pindahkan teman-teman. Terus untuk mengubah hanya pemilik grup subdir 2, nah itu kita gunakan sudo kemudian ini sudah ya, kita ulangi untuk menghapus atau mengubah. Ini kita sudah mengubah, tadi kita sudah mengubah hanya grup subdir 2, kemudian kita akan menghapus direktori yang kosong. Nah, menghapus direktori yang kosong kita bisa gunakan rm dir 1 email dia 1 slash empty underscore ya. Nah, jadi untuk direktori yang kosong kita bisa hapus melalui terminal ini. File to remove no such file or directory. Berarti tidak ada nih. Terus kita lanjut untuk menghapus subdir 2 beserta isinya. Nah, itu kita gunakan yang kedua rm min r dir 1 subdir 2. Oke, ini perintah. Kita nanti cek ya untuk file-file itu. Tapi untuk perintahnya kita udah benar nih, kita gunakan file
kita gunakan perintah rmdir atau rm. Nah, selanjutnya untuk menyalin file satu txt misalnya dalam D1. Nah, jadi kita gunakan cp ya, kita gunakan itu cp file satu titik teks. Nah, dir satu yang tidak ada juga nih, nanti perintah-perintahnya itu akan seperti ini teman-teman. Untuk lebih mudahnya kita bisa clear dulu supaya tidak usah kita bisa lihat udah kita buat. Lanjut tapi dulu teman-teman. Selanjutnya itu adalah perintah cp. Nah, selanjutnya mengganti nama file itu perintahnya adalah mv misalnya jadi ini jadi file 2. Nah, tapi karena file untuk yang karena satunya belum ada, jadi kita harus pastikan dulu untuk nama-nama file ini ada di dalam direktorinya, maka nanti kita akan bisa ubah semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghapus file tanpa konfirmasi. Nah, itu caranya kita gunakan ya teman-teman, rm f misalkan file 2, nanti kita cek lagi. Nah, jadi kita bisa menghapus file dari terminal ini dengan semua gitu. Ini sudah seperti ini, kita bisa clear ya untuk menghapus semua. Nah, oke. Kita close terminalnya. Selesai. Terima kasih, saya Wahyu Putri Arista. Oke, kalau sudah selesai kita bisa. Oke, lanjut untuk mengecek. Oke, kita lanjutkan untuk mengecek semua perintah-perintah yang tadi sudah kita buat, file-file directory yang sudah kita buat pada terminal. Kita bisa cek di sini di home. Nah, jadi kita udah buatnya di 1, di 3 tapi masih dikunci ya. Nah, ini
juga tadi buat rename, supir, kedua, semuanya kan muncul di sini. Atau bisa juga ini di other location. Nah, ini tadi yang sudah kita buat ya. Ini ada mahasiswa, ada Wahyu, ada Arista, nah semuanya ada di sini. Ketika kita hapus tadi grup-grupnya dan direktori-direktorinya, otomatis akan terhapus juga di home ini, gitu teman-teman. Baik, terima kasih. Saya Wahyu Putri Arista. Sekian video untuk memenuhi tugas 1.